Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur bahwa pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Gembala untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Ternyata slide-nya sudah muncul. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini saya yakin dan percaya kita sudah mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Dan saya juga percaya bahwa dalam pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu Tuhan bekerja baik melalui mukjizat yang sederhana ataupun mukjizat yang besar yang mungkin kita alami minggu ini atau di bulan-bulan yang lalu atau bahkan kemarin. Dan coba deh Bapak Ibu renungkan kembali, kira-kira mukjizat apa yang sudah Tuhan kerjakan yang menurut kita ini kok aneh ya? Ini mukjizat Tuhan atau bukan? Ini pekerjaan Tuhan atau bukan ya? Tapi ini kok nyata, ini kok terjadi. Atau kadang-kadang kita dibawa dalam pilihan-pilihan sulit untuk mengambil keputusan mendesak. Kita akan berpikir keras, Tuhan kami harus melakukan apa, solusinya apa. Namun pagi hari ini saya membawa kita untuk menyelami lautan, haleluya. Memancing mukjizat, katakan memancing mukjizat, 1, 2, 3. Haleluya. Hari ini saya akan sharing tentang Matius 17 ayat 24 sampai 27 tentang bagaimana cara Tuhan mengambil solusi atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebelum kita lanjut terlalu jauh ke dalam, mari kita baca bersama-sama. Bisa buka Alkitabnya, ini kelihatan ya dari belakang ya. Oke, kita baca bersama-sama, kita bisa lihat di slide di atas. Matius 17 ayat 24 sampai 27. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Puji Tuhan, kita akan merenungkan slide yang saya berikan warna kuning ini Bapak Ibu. Puji Tuhan, kisah ini bukan dongeng Bapak Ibu, ini kisah nyata yang pernah terjadi pada zaman Yesus, dan saya yakin mukjizat yang sama ini juga kita bisa alami hari ini. Maka dari itu saya berharap kita bisa fokus dan bersiap untuk memancing mukjizat hari ini. Ada amin saudara? Haleluya. Kita lihat sama-sama teks ini merupakan teks yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melihat bahwa mukjizat itu tidak terbatas oleh logika kita atau terbatas oleh pemikiran kita. Tuhan bisa pakai ikan untuk menyatakan rencananya. Nah, kita belajar latar belakangnya, slide selanjutnya. Saya pakai istilah pajak ya Bapak Ibu, tapi pajak ini bukan pajak rumah, pajak motor. Ini pajak bait Allah. Saat itu memang pajak ini diminta kepada para atau umat Yahudi yang khususnya laki-laki dewasa saja. Fungsinya pajak ini bukan untuk menjadi satu paksaan sebenarnya, tapi kewajiban. Karena kenapa? Kita bisa lihat dalam Ulangan sebenarnya sudah disinggung di situ bahwa mereka wajib untuk operasional atau keperluan-keperluan yang diperlukan di bait Allah. Nah, saat ini kita belajar bahwa ketika Yesus dihadang oleh para pemungut pajak bait Allah ini, kalau kita lihat dari teks yang kita sudah baca, Yesus sebenarnya tidak wajib membayarnya. Kenapa? Yesus adalah anak Allah dan dia adalah pemilik daripada bait Allah. Jadi tidak mungkin, contohnya Pak Andre punya anak Isai dan Pepe.
meminta bayaran untuk tinggal di rumahnya sendiri. Tidak mungkin kan Pak? Nah, begitupun tidak mungkin Allah meminta pajak kepada anaknya sendiri. Tetapi sekali lagi, para pemungut bait Allah itu tidak tahu posisi Yesus saat itu. Nah, karena Yesus tidak wajib bayar, bukan berarti Yesus mau menjadi batu sandungan bagi orang-orang itu. Jadi Tuhan memikirkan satu cara dan melakukan sesuatu yang luar biasa dengan memancing ikan. Puji Tuhan, kita akan masuk ke tema yang kita pelajari hari ini. Supaya tidak menjadi batu sandungan, Bapak Ibu, ada solusi aneh daripada Yesus. Puji Tuhan. Dia menyuruh Petrus untuk mancing. Ini kadang-kadang Tuhan itu kasih perintah ini. Tuhan memperhadapkan kita pada satu kondisi. Tuntutannya bayar pajak. Next slide. Tapi solusinya adalah mancing. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, mungkin yang di sini yang masih punya anak yang belajar di sekolah, ada saatnya kan harus bayar uang sekolah bukan? Tiba-tiba ditagih nih dari sekolah. Hei kamu bayar uang sekolah. Terus tiba-tiba tidak punya duit dan berkata saya tidak punya duit. Lalu dikasih solusi oleh tetangga kita contohnya, pergi naik gunung sana. Nyambung atau enggak Bapak Ibu? Tidak nyambung. Nah kadang-kadang Tuhan itu pakai sesuatu yang nyeleneh kalau bahasa Jawanya ya, kalau enggak salah ya. Sesuatu yang aneh. Tapi saat ini kita melihat Petrus, kalau kita lihat di ayat 27 tadi, dia tidak membantah, dia tidak ngeyel untuk berkata untuk apa Tuhan, tapi dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kalau saya jadi Petrus sebenarnya mungkin saya jadi bingung, ya Tuhan, ini tuntutannya kok beda dengan solusinya. Harusnya kalau dituntut pajak ya saya bayar dengan uang, bukan memancing. Tapi kita perlu pelajari 3 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, slide selanjutnya. Bapak Ibu, Tuhan itu peduli pada hal praktis. Bahkan hal pajak sekalipun. Mungkin itu tidak terhitung. Kita merasa Tuhan itu hanya berbicara soal rohani, berbicara sesuatu yang dalam kita saja. Tetapi Tuhan itu sangat peduli dengan hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita. Bahkan kebutuhan sehari-hari, bukan hanya soal rohani saja. Bukan berarti soal rohani tidak penting. Tetapi peduli pada hal-hal sederhana. Contohnya ya Bapak Ibu, rumah tangga kita, cicilan kita, pekerjaan, bahkan uang sekalipun. Karena ini berbicara soal uang. Dan Tuhan peduli dan mau menyelesaikan masalah ini. Kemudian ini yang luar biasanya, yang slide kedua. Tuhan pakai alat biasa. Apa alat biasanya? Yang pertama, pekerjaan Petrus. Apa pekerjaan Petrus Bapak Ibu? Nelayan. Betul sekali. Ketika Petrus menghadapi kebutuhan finansial, dimintakan uang, saat itu memang Yesus dan Petrus tidak pegang uang. Karena mereka sudah hidup dalam pelayanan. Walaupun banyak mujizat yang Tuhan lakukan sebelum teks ini, mereka tidak dibayar Bapak Ibu. Benar-benar murni untuk pelayanan. Jadi ketika dimintakan uang, ya tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak punya segalanya. Tetapi inilah cara Tuhan untuk memberikan sesuatu hal yang luar biasa kepada Petrus. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Petrus, pergi ke danau, lemparkan kailmu. Dan ikan pertama yang kamu dapatkan dalam mulutnya itu ada koin. Yang koin itu menjadi alat pembayaran 4 dirham yang Tuhan maksud di atas. Nah, sebagai nelayan profesional, si Petrus ini kan sudah lama melayani atau bekerja sebagai nelayan. Memancing itu tidak gampang Bapak Ibu. Dan tidak mungkin ikan membawa uang. Kalau ikan bisa bawa uang, sebelum-sebelumnya Petrus sudah pasti menjadi orang kaya, bukan? Tapi di sini Petrus diam dan taat. Saya melihat sosok Petrus di sini tidak seperti biasanya yang ngeyelan, selalu berpikir kritis kepada Tuhan. Dan koin di dalam mulut ikan adalah jawaban dan mukjizat daripada Tuhan. Petrus saat itu tidak sadar
bahwa dia tidak hanya memancing ikan Bapak Ibu, tapi dia sedang memancing mukjizat. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan pada bagian ini kita belajar bahwa ketaatan bisa membuka jalan mukjizat bagi kita. Dan itu sangat penting. Kalau tidak ada ketaatan ini, maka Petrus tidak akan melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan lewat pekerjaan tangannya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang menggeluti apa? Hari ini kita kerja sebagai apa? Profesi kita sekarang sebagai apa? Mungkin sebagai ibu rumah tangga, sebagai penjual keliling, sebagai pengusaha, sebagai dokter dan sebagainya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu rindu Tuhan bekerja lewat pekerjaan Bapak Ibu yang setiap hari dikerjakan, Tuhan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita percaya dan taat melakukan itu, mukjizat Tuhan pasti terjadi. Belum slide sebelumnya. Coba kita lihat di kelihatan ya yang warna kuning ini. Saya menggarisbawahi di sini bahwa memancing mukjizat bukan soal teknik, tapi soal ketaatan kita. Yang ketiga, poin ketiga. Bapak Ibu Saudara, secara logika memang kita berpikir bagaimana mungkin seekor ikan ya bisa membawa koin atau uang ya pada saat ini. Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Kuasanya bisa mengatur segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Yesus bisa memerintah ikan untuk datang ke kailnya si Petrus. Dan di saat dan waktu yang tepat. Waktu dan lokasi. Pada waktu mereka ditagih dan lokasinya di Kapernaum. Kapernaum itu dekat dengan Danau Galilea. Jadi tidak jauh dari tempat Yesus mengadakan mukjizat. Dan tepat waktu, tepat sasaran, tepat ikannya membawa koin itu dan menangkap kail Petrus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan dia detail melihat segala sesuatu keadaan itu untuk mengadakan sesuatu. Mungkin tidak kepikiran sama Petrus, Tuhan bagaimana mungkin? Tapi ketika taat dan percaya, semuanya itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Dan koin yang didapatkan Petrus itu 4 dirham. 1 untuk membayar untuk Yesus, yang 2 untuk membayar Petrus, yang 2 untuk membayar pajaknya Yesus. Ini mengajarkan kita ketika Tuhan mengadakan mukjizat Bapak Ibu, itu selalu cukup. Itu cukup, walaupun itu besar, itu sesuatu yang spektakuler. Tapi ketika Tuhan mengadakan mukjizat itu selalu cukup. Ini mengajarkan bahwa ketika Tuhan mengadakan sesuatu mukjizat, supaya kita jangan terlalu sombong setelah itu, setelah mendapatkan mukjizat itu. Tuhan mengajarkan kita untuk cukup. Puji Tuhan. Dan saya menggarisbawahi di bagian ini, jika Tuhan bisa atur ikan dan koin, Dia bisa atur waktu kita juga dan kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Dan saya akan membagikan bagaimana cara memancing mukjizat itu. Bukan memancing ikan, saya tidak akan membawa kita ke zaman Yesus ya Bapak Ibu. Saya akan membawa kita sekarang untuk memancing mukjizat itu seperti apa yang Tuhan inginkan. Next. Saya bagi 3 poin Bapak Ibu berdasarkan teks yang sudah kita baca. Yang pertama, dengar arahan Tuhan walau terdengar aneh. Kedua, taat walau tak masuk akal. Ketiga, percaya Tuhan pakai alat sederhana untuk hasil supranatural. Kalau seandainya Petrus Bapak Ibu tidak mendengar perintah Tuhan yang sedetail itu, mungkinkah terjadi? Mungkin. Tapi mungkin bukan Petrus yang berada di tempat itu yang mengalami mukjizat itu. Dan di sini kita diajarkan untuk taat walaupun Tuhan, kok ini sih solusinya? Padahal ini loh tuntutannya bagi saya. Kok aneh sih perkataan Tuhan, aneh perintah Tuhan ini. Sama ketika kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tiap pagi mungkin atau malam. Tuhan berkata sesuatu gitu loh untuk
jadi rema. Tapi kok Tuhan kok berat sekali ya untuk menjadi rendah hati. Tapi Tuhan berkata pagi ini jadilah orang yang rendah hati. Tapi kok susah sekali ya Tuhan. Kadang-kadang kan Bapak Ibu kita merasakan begitu. Tapi saya percaya bahwa ketika kita peka terhadap suara Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan saya akan memberikan ilustrasi Bapak Ibu supaya kita lebih mengerti makna daripada memancing mukjizat ini. Slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, saya menggambarkan mancing ini sama dengan iman. Bapak Ibu di sini ada yang pernah mancing? Mungkin di sungai, di danau atau di kali. Kayaknya kalau di Kalinegoro ada kalinya ya, enggak ya? Karena Kalinegoro harusnya ada kalinya. Ada? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Biar berbagi pengalaman maksudnya. Nah, dulu saya pernah, tapi ya di selokan-selokan itu Bapak Ibu, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau mancing itu diperlukan yang namanya kesabaran. Kenapa? Gak tahu sabarnya sampai kapan kita harus menunggu ikannya bisa nangkap kailnya atau makan umpannya. Dan dalam kesabaran itu ada proses yang berjalan, yaitu waktu yang kita habiskan atau waktu duduk kita yang mungkin, aduh kalau orang tua kalau mancing biasanya punggungnya ini sakit. Jadi ada proses yang dialami lah segala macam. Atau prosesnya yang di dalam air, mungkin ikannya lagi lihat-lihat umpannya, makan gak ya. Nah dalam hal itu ketika proses berjalan, maka kita jangan lupa, kita harus memperhatikan teknik yang kita lakukan. Karena kalau menjadi seorang pemancing atau yang suka memancing pasti punya teknik. Bagaimana cara memegang tongkat pancingnya, bagaimana memasang umpan, dan bagaimana kail itu bisa sampai ke dasar yang dalam. Dan ini menggambarkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh pemancing. Dan dia harus konsisten dan tekun. Kalau tidak tekun, kalau tidak memperhatikan semuanya itu, maka tidak akan berhasil Bapak Ibu. Saya juga menggambarkannya dengan iman ketika kita punya kesabaran, menjalani proses, konsisten mengiring Tuhan, dan tekun di dalam semua perintah-perintah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita bisa memancing mukjizat hari ini Bapak Ibu. Amin, haleluya. Dan ketika kita mau taat seperti Petrus, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Next slide. Maka kesimpulannya saya mengatakan di sini bahwa ketaatanmu mukjizatnya. Kalau kita bayangkan tadi mukjizat itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi bagi saya setelah merenungkan ini Bapak Ibu, dan saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu, bukan semuanya yang disediakan Tuhan itu mukjizatnya sebenarnya. Tetapi bagaimana kita taat terhadap perintahnya. Dengan ketaatan itu maka mukjizat nyata bagi kita. Dan Tuhan tidak lebih butuh alat yang hebat untuk menyatakan mukjizatnya. Tapi Tuhan butuh hati kita. Kalau Tuhan bisa pakai ikan Bapak Ibu, dia bisa pakai apapun untuk memberkati hidup kita. Mancing mukjizat, lemparkan kail ketaatanmu hari ini. Itu yang mau Tuhan sampaikan pada kita pada pagi hari ini. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan kita, yang mengontrol semuanya, kita mungkin bisa lepas dari jalur itu. Tapi ketika Petrus selalu ada bersama Tuhan, maka spirit dari Tuhan juga bisa mengalir dan dia menjadi seorang yang taat. Dan saya percaya ketika kita punya sesuatu hari ini, yang kita lakukan hari-hari ini, pekerjaan tangan kah, atau kegiatan sehari-hari, jualan segala macam, Tuhan bisa pakai sebagai alat mukjizat. Saya bersaksi Bapak Ibu, 1 tahun yang lalu sesudah kami menikah kalau tidak salah, sebelum kami ke SAB, masih ingat Bu Ina Semangat? Bu Ina Semangat, dia kan sering jual keliling ya, buah. Di pagi, saya nggak tahu hari apa lupa. Saya bilang sama Ibu Gembala, Mas kayaknya saya pengen pepaya deh.
Ini hanya keinginan, pengen sekali pepaya. Saya juga jarang makan buah saat itu, tapi kayak pengen gitu makan pepaya. Hanya pengen aja, nggak bilang sama Bu Gembala, ayo kita beli. Bukan juga tidak sanggup untuk membeli. Tapi di saat yang sama Bapak Ibu, Tuhan kirimkan Bu Ina semangat. Ke depan rumah, ke depan GBK ini. Ya, dengan bahasanya yang ya apa terbata-bata ya, tidak lancar bahasa Indonesia. Ya, untung karena saya mengerti bahasa Nias. Saya bisa menerjemahkan itu kepada Bapak Ibu Gembala. Datang bawa pepaya Bapak Ibu. Saya bilang sama, kalau ini mungkin sederhana ya, tapi itu membuat saya terharu. Maksudnya pekerjaan tangan Bu Ina Semangat ini menjadi mujizat bagi saya. Itu sederhana Bapak Ibu. Kita harus juga peka terhadap pekerjaan Tuhan di hal-hal yang sederhana seperti itu. Dan itu buat saya terharu. Padahal Ibu Semangat itu butuh uang loh untuk mendapatkan rezeki dari penjualannya. Tapi dengan rela hati pada saat itu digerakkan Tuhan untuk memberi tanpa dibayar. Sebenarnya saya tidak enak saat itu. Saya bilang sama Ibu Gembala, "Ma, kita bayar aja." Dia bilang, "Enggak. Karena kalau dari Tuhan, dan kalau Tuhan yang menggerakkan hatinya, biarkan. Karena itu cara Tuhan untuk menyatakan bahwa apapun yang kita butuh itu bisa Tuhan sediakan walaupun hal kecil. Berapa sih pepaya sebenarnya kalau kita hitung harganya? Tapi bukan itu yang mau kami lihat saat itu. Tapi bagaimana Tuhan mendengar setiap doa kita. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini mungkin hidup kita juga dibawa pada tuntutan yang sama seperti Petrus. Tapi Tuhan kasih solusi, kok aneh yo. Kok aneh ya Tuhan? Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, kita punya Yesus yang tahu persis di mana ikan dan koin, di mana mukjizat dan solusi itu ada. Tuhan tahu persis di mana tempatnya. Yang kita hanya perlu adalah ketaatan. Dan kita percaya mukjizat itu masih nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Mukjizat masih nyata sampai sekarang. Mungkin solusinya aneh, mungkin jalannya tak biasa. Tapi percayalah mukjizat itu masih nyata. Tuhan yang sama yang menyuruh Petrus untuk lemparkan kailmu ke danau Petrus. Tuhan yang sama bilang sama kita pada pagi hari ini, lemparkan kail ketaatanmu. Lemparkan itu sejauh mungkin. Dan tunggulah proses dari Tuhan. Karena kuasa Tuhan tak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita katakan bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
saya ambil dari setiap firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini bahwa dengar arahan, taat dan percaya. Kadang-kadang orang sepertinya mempunyai ketaatan dan sepertinya dia mempunyai percaya penuh sama Tuhan. Tapi dia tidak bertanya kepada Tuhan, dia dengar arahan Tuhan apa. Atau kadang-kadang orang dengar arahan Tuhan tapi tidak mau taat. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi kalau 3 hal ini tidak kita lakukan. Dengar arahan, taat dan percaya. Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan bahwa ketika Pak Gembala memulai bulan ini dengan bulan mujizat. Bapak Ibu tahu apa yang kami alami, satu keluarga, motor anak saya hilang tanggal 28 Mei Bapak Ibu, dicuri orang. Bapak Ibu tahu ketika saya orangnya orang yang sangat memperhitungkan segala sesuatunya baik dari masa depan dan lain sebagainya, sehingga ketika motor itu lepas hilang, saya bilang sama Tuhan, kalau seorang Ari pasti akan panik dan pasti akan marah-marah kalau melihat saya yang dulu. Tapi ketika malam itu saya dikasih tahu oleh temannya bahwa motornya hilang, yang saya tanya sama Tuhan, Tuhan cuma bilang ampuni orang itu. Dan saya lakukan ampuni orang itu. Dan saya waktu itu berdoa, dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika saya mendengar arahan Tuhan, saya taat dan percaya. Dalam jangka waktu 3 hari dan 5 hari ada beberapa orang memberkati Dito dari orang-orang yang tidak dikenal. Dan kalau Bapak Ibu mungkin sekarang ada di rumah saya ada motor baru, bukan karena saya tapi karena anak saya. Dia dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika motornya hilang, ada motor baru yang dia dapatkan. Bapak Ibu, saya tidak bicara soal angka, tetapi begini, mujizat itu terjadi ketika kita mendengar arahan Tuhan, kita taat dan percaya. Itu bisa terjadi dalam setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu setiap pergumulan kita mari kita bawa dalam Tuhan dan kita tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Karena kadang-kadang Tuhan mau bilang kita tidak usah fokus pada masalahnya karena dia menyelesaikan dengan cara yang kadang-kadang berbeda. Dan itu yang Tuhan lakukan ketika membutuhkan dua dirham untuk dibayarkan kepada pemerintah. Yang disuruh adalah memancing ikan. Pekerjaan dasarnya Petrus sebelum dia menjadi nelayan dan menjala ikan. Sebenarnya gampang menjala ikan, tetapi dia harus melakukan pekerjaan yang paling dasar, memancing, dan di situ mujizat terjadi. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu mari pujikan lagu ini sekali lagi dan kita boleh nikmati, katakan bahwa kita mau percaya sama Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya, ini pengakuan kami Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin Bagi-Mu. Sekali lagi katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami mau mengakui semua yang dapat Kau lakukan Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin Bagi-Mu. Mari angkat tangan sama-sama. di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari katakan sekali lagi di hadapan Dia. Ketika kita tidak berdaya di hadapan Dia. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Turunlah atas setiap kami Tuhan. Ketika ku Tuhan melawat setiap umat-Mu Tuhan. mujizat Haleluya. Mujizat akan kami alami di hadapan Kau Tuhan. Kekuatan
ku berdoa, mujizat itu nyata ketika ku percaya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapa di surga, kami mau berkata bahwa Engkaulah pembuat mujizat sejati dalam hidup kami Tuhan. Dan oleh karena itu kami mau taruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Dan setiap firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa kami harus mendengar arahan Tuhan. Kami harus percaya, kami harus taat kemana dan apapun yang kami harus lakukan ketika kami menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Tuhan Yesus, kadang-kadang kami menghadapi masalah-masalah sepele yang kami belum dapatkan jawabannya. Tapi kadang-kadang Engkau memberikan mujizat yang lebih besar dari apapun yang kami doakan Tuhan. Kami yakin dan percaya itu yang akan Engkau lakukan dalam setiap kami secara spesifik dan secara unik Tuhan. Oleh karena itu kami mau bawa setiap pergumulan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Setiap orang-orang yang mengangkat tangannya, mengangkat hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar mereka. Dan biar Tuhan Engkau memberikan arahan yang jelas kepada mereka. Untuk mereka senantiasa taat akan Tuhan. Dan percaya apa yang harus mereka lakukan. Bahkan setiap detil yang harus mereka kerjakan. Terima kasih buat firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah sampaikan isi hati Tuhan. Karena firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah-buah dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami boleh bawa pulang damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap orang-orang yang mendengarkan firman ini dan percaya mereka akan Tuhan membuat berhasil dan beruntung dalam setiap perjalanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari terima berkat Tuhan pagi hari ini. Arahkan hati kita, arahkan hidup kita kepada Dia. Karena Dia yang memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, mulai saat ini sebentar lagi engkau pulang dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga. Persekutuan dengan anaknya yang tunggal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan. Tuhan senantiasa menguatkan kita, Tuhan membuat kita berhasil, berkemenangan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha apapun yang kau lakukan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari